Lanjutan pertemuan ke-13 ada database dan sebagainya dari Data Research Management Control. Database basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Baik di sini maksudnya mungkin lebih ke data-data yang saling berhubungan yang disimpan itu secara bersama. Jadi tanpa perlu pengulangan lagi. Yang kedua ada kumpulan file, tabel, arsip yang saling seperti hard disk, memory card. Jadi semua arsip-arsip itu sudah tersimpan di dalamnya. Basis data dan lemari arsip. Basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dan berbagai cara pengaturannya. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yakni pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Jadi di sini kita dapat dimudahkan dan mempersingkat waktu untuk pengambilan data-data yang sudah kita simpan di dalam file tersebut. Yang slide ketiga ada tujuan basis data. Tujuan basis data yang pertama ada kecepatan dan kemudahan atau speed, yaitu agar pengguna basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan terhadap data, dan menampilkan data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa. Jadi Pak, di sini mungkin lebih secara otomatis dan tidak memakan waktu yang lebih banyak untuk kita melakukan penyimpanan suatu data. Yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan atau space, yaitu kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Kita dapat melakukan penekanan jumlah redundansi itu di dalam pengulangan sebuah data. Dan mungkin setiap data-data itu memiliki ruang penyimpanan yang berbeda dan kode akurasi. Jadi, mungkin Pak, kalau di keakuratan ini kita bisa setiap data memiliki sifat kode-kodenya tertentu. Jadi setiap data itu memiliki batasan masing-masing. Yang keempat ada ketersediaan availability. Ketersediaan ini data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan, serta melakukan pemindahan dan penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa, agar ruang penyimpanan itu tidak penuh. Jadi ketika file-file yang sudah tidak penting ataupun sudah tidak terpakai lagi, mungkin di sini kita bisa menghapusnya, karena untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang kelima ada kelengkapan atau komplit, yaitu data yang dikelola senantiasa lengkap, baik relatif terhadap kebutuhan pemakai waktu dengan melakukan penambahan baris-baris data atau melakukan struktur
pada baris data. Yang keenam ada keamanan atau security. Security ini yang bersifatnya rahasia. Jadi setiap akun-akun itu pasti memiliki username dan password masing-masing. Ketika seseorang itu tidak bisa membukanya, berarti seseorang itu tidak tahu akan username dan passwordnya. Yang keenam ada yang kelima, slide kelima ada manajemen operasional. Operasi adalah mengubah input menjadi output untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi maksudnya input output itu untuk meningkatkan nilai selama proses transformasi. Manajemen operasi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pengguna sumber daya berupa sumber daya manusia, alat, baik itu keuangan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan barang dan jasa. Jadi, di sini yang kedua ini termasuk seluruh aktivitas itu yang terkait secara langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi suatu perusahaan mengkoordinasi semua karyawannya, baik itu pekerja, alat-alat yang dibutuhkan, keuangan, berapa banyak nilai yang keluar atau masuknya, dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada terlihat sekilas bahwa operasi jasa memiliki kesamaan dengan operasi manufaktur. Kesamaan ciri operasi jasa dan manufaktur ialah bahwa keduanya dapat dipandang sebagai proses transformasi. Jadi di sini mungkin lebih ke organisasi itu berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Slide ke-6 ada fungsi manajemen operasi. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Di fungsi perencanaan ini kita mencakup penentuan perencanaan dan fokus dari operasi termasuk dalam perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan lain-lain. Jadi sebelum kita melakukan produksi untuk suatu produk, tentulah organisasi tersebut atau kantornya itu menyuruh kita untuk melakukan, contohnya gini Pak, kita kan mau nih ngebuat jam tangan atau jilbab gitu, berarti kan memiliki perencanaan itu seperti perencanaan produknya bagaimana, terus jenis produknya itu, terus apa skema-skemanya untuk membuatnya itu bagaimana. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yaitu menentukan sebuah struktur individu, grup, bagian, ataupun departemen dalam suatu subsistem operasi untuk mencapai satu tujuan organisasi. Jadi di dalam pengorganisasian ini mungkin dituntut untuk melakukan satu rancangan yang disuruh untuk organisasi tersebut. Jadi bisa memuaskan hatinya karena sudah dibuatkan dengan tujuan yang sudah dimaksudkan. Yang ketiga ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan yang perlu dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan. Jadi di sini mungkin seperti kayak bosnya gitu Pak. Jadi dia menggerakkan karyawan untuk mengawasi dan memotivasi karyawan melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan.
Yang keempat ada fungsi pengendalian. Di fungsi pengendalian ini yaitu mengembangkan sebuah standar jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan penggerakan berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Tentunya organisasi tersebut ingin Baik, baik, baik. Biar nggak nanti timbul banyak pertanyaan, ya. Pelan-pelan Bapak mau nanya ya. Ya, Pak. Jadi kalau slide keempat mungkin teman-temannya sudah pada paham ya, karena kemarin kan dibahas itu untuk basis data. Iya, Pak. Jadi basis data itu tujuannya adanya basis data itu ya, yang pertama itu yang jelas itu berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses data-data ya. Kemudian juga adanya basis data tadi ya, itu bisa membuat efisiensi ruangan penyimpanan ya, atau space ya. Iya, Pak. Ini Bapak ganti aja ya, Bapak yang ini ya, Bapak yang presentasikan ya. Iya, Pak. Oke, bentar. Oke. Keakuratan ini akurasi datanya biar lebih presisi, karena apa? Karena harus ada persamaan dalam penggunaan atribut di datanya ya. Kemudian ketersediaan informasinya itu harus benar-benar harus benar, karena apa? Karena informasi itu kan merupakan dari pemrosesan data-data yang biasanya berdasarkan tabel A, B, C digabung menjadi satu informasi gitu ya. Nah, jadi ketersediaan informasi ini tadi juga berkaitan juga dengan database yang dirancang dari awal ya. Kalau database-nya bagus, berarti informasi yang akan dikelola juga akan menghasilkan informasi yang bagus. Kemudian kelengkapan ini artinya apa? Semua komponen-komponen yang berkaitan dengan data ya itu harus dilengkapi. Contoh kemarin saya menjelasin kalau misalnya informasi berupa waktu, tanggal, hari, bulan gitu ya, tahun, itu kan pasti punya format datanya sendiri ya. Nah, itu jangan sampai tertukar dalam pada saat kalian menentukan jenis data ya. Kemudian supaya apa? Supaya nanti pada saat orang mengisi itu data yang akan terkumpul benar-benar data yang sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Jadi kalau misalnya kita pengennya mengumpulkan datanya itu data waktu, berarti harus menggunakan tools yang date itu ya, karena itu sudah jelas, itu ada bulan, ada hari, ada tanggal gitu ya. Kalau misalnya diisi dengan data yang jenisnya string atau integer, mungkin akan berbeda lagi nanti data yang akan terkumpul di dalam database tadi ya. Kemudian keamanan, security. Nah, ini mungkin tingkat lanjut ya. Ketika data itu sudah selesai kalian desain, tidak juga tidak juga menutup kemungkinan kalian juga harus memperhatikan dari segi keamanan data tadi ya. Bagaimana data itu bisa diakses informasi-informasinya, tapi juga bisa jadi lebih aman pada saat kalian melakukan pemrosesan data melalui jaringan komunikasi, katakanlah internet. Caranya seperti apa? Mungkin datanya itu ketika kalian panggil dari database tadi, data tersebut pada saat proses perjalanannya ya itu dienkripsi dulu ya, dienkripsi menjadi bahasa-bahasa mungkin bahasa biner 010101 dan sebagainya ya. Kemudian itu bahasan tentang basis datanya. Kemudian ada lagi bahasan tentang manajemen operasional ya. Nah, ini berbeda nih cakupannya dengan bahasan basis data ya. Nah, apa sih pentingnya ada manajemen operasional di COVID-5? Bisa jelasin nggak? Apa pentingnya?
Belum, Pak. COVID-5, Pak. Ini? Ya ini kan pertemuan ke ini materi 4 ini ini. materi kan sudah termasuk COVID-5 ini. Oh, iya, Pak. Jadi manajemen operasional. Operasional itu sendiri apa? Operasi itu adalah proses mengubah input menjadi output untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, di dalam operasi itu harus dibuat sebuah manajemen, ya. Supaya apa? Supaya kegiatan itu tadi dapat secara efektif dan efisien, ya, dilakukan. Jadi harus di manage atau diatur, ya. Cara mengaturnya seperti apa? Cara mengaturnya bisa menggunakan bisa berkoordinasi, ya, antar sumber daya yang yang ada di dalam sistem itu, ya. Apa saja sumber daya yang ada di sistem itu? Yang pertama sumber daya manusia, sumber daya informasinya, kemudian alat dan bahannya, ya, itu saling harus dikoordinasi dengan sedemikian rupa sehingga operasional tadi itu bisa berjalan dengan baik dan memiliki output yang punya nilai tambah, ya, seperti itu. Jadi sekilas bahwa operasi jasa memiliki kesamaan dengan operasi manufaktur. Operasi jasa ini kenapa dikatakan sama dengan operasi manufaktur? Karena apa? Karena keduanya dapat dipandang sebagai proses transformasi. Maksudnya apa ini proses transformasi? Transformasi itu perubahan, ya. Benar nggak perubahan? Transformasi itu Perubahan, Pak. Berubah dari sesuatu hal yang lama menuju hal yang baru, Pak. Jadi benar, jadi terlihat sekilas bahwa operasi jasa memiliki kesamaan dengan operasi manufaktur. Manufaktur ini seperti apa? Coba yang bawa materi tadi. Manufaktur itu maksudnya apa? Suara Bapak bisa kedengaran jelas nggak? Gimana, Pak? Ya, di sini kan di slide-mu ini ada kalimat tentang terlihat sekilas bahwa operasi jasa memiliki kesamaan dengan operasi manufaktur, ya. Nah, kalau transformasi kita paham nih, tapi kalau manufaktur mungkin dari teman-temannya masih ada yang belum paham. Apa itu manufaktur? Coba kita cari di internet, ya. Kita belajar itu harus kita manfaatkan teknologi yang ada. Manufaktur. Nah, manufaktur adalah suatu badan atau usaha perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku menjadi barang jadi atau produk jadi, ya. Nah, jadi kenapa dikatakan sama? Padahal ini operasi jasa. Nah, pertanyaannya adalah operasi jasa itu kan sama halnya dengan kalian nih sekarang kuliah. Kuliah itu, pendidikan itu sekarang itu pendidikan itu bisa masuk ke dalam perusahaan kalau memang mau disamakan dengan perusahaan, ya. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jadi kalian membayar sejumlah uang, ya kan, ke kampus. Nah, kampus memberikan feedback dengan cara apa? Dengan cara kalian dapat menempuh perkuliahan, ya, dapat ilmu, ya, yang baik, ya, dan pada akhirnya kalian mendapatkan gelar sarjana, ya. Nah, itu kan
merupakan jasa yang bergerak di bidang pendidikan. Sama halnya dengan perusahaan manufaktur. Kenapa dibilang sama? Karena perusahaan manufaktur itu dia mengelola barang mentah menjadi barang jadi, ya. Nah, di kampus tadi, ya, itu kan kita analogikan ke jasa. Dari kalian yang masih SMA, kemudian diterima di kampus ini jadi mahasiswa, ya, memperoleh berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen, kemudian di akhirnya kalian digembleng untuk jadi seorang sarjana yang mampu memiliki, bukan mampu memiliki, tapi memiliki sejumlah keahlian-keahlian khusus sesuai dengan di bidangnya, ya. Nah, itu kan jadi yang tadinya kalian mentah masih SMA, kemudian outputnya menjadi seorang sarjana dengan memiliki keahlian-keahlian khusus di bidangnya serta mendapatkan gelar, ya, sarjana komputer. Seperti itu, ya. Jadi kenapa dibilang sama? Karena ada proses transformasi dari yang mentah menjadi dari yang baku menjadi sebuah produk jadi, ya. Dari yang tadinya kalian belum punya gelar sehingga kalian punya gelar sarjana komputer, ya. Kayak gitu, ya. Siapa tadi? Si pematerinya siapa tadi? Ya, Pak. Lupa, Bapak. Nah, ya. Kalau disuruh ngejelasin seperti itu. Kemudian fungsi manajemen operasional. Tadi sudah kamu sempat jelasin belum ini fungsinya? Sudah Pak, sempat cuman dapat 2 sampai ke penggerakan. Jadi kenapa manajemen operasional itu butuh fungsi dari perencanaan? Ya, satu operasi, satu kegiatan itu kalau tidak direncanakan, tidak ada peran dari bagian perencanaan, apa yang terjadi? Kita ambil contoh, ya, Shelly, ya. Kemarin kita sudah sukses melakukan webinar, ya, sistem informasi, ya, bekerja sama dengan Amfibi. Itu ada nggak planning dari awal? Tentu ada, ya. Tentu perencanaannya sudah ada. Kita matangkan dulu rencananya. Mau seperti apa jalannya kita rencanakan dari awal. Nah, bagaimana jadinya ketika kegiatan tadi tidak direncanakan? Tidak ada planning, tidak ada rencana, dan tidak tahu Bisa ke depannya kacau seperti dan apa. acak-acakan nggak, Pak? Bisa Bisa kacau dan kacau, acak-acakan. bisa kacau, atau bahkan tidak berjalan dengan baik, atau bahkan tidak bisa terselenggara malah, ya, kalau tidak ada planning, ya, atau perencanaan. Nah, itu dari fungsi perencanaan. Kemudian fungsi organisasi, ya. Fungsi organisasi itu yang seperti apa? Coba siapa tadi, si Juliana? Yuli, Pak. Yuli, kayak gimana? Fungsi pengorganisasian itu lebih ke untuk mencapai suatu tujuan yang dituju untuk organisasi. Jadi di dalam operasional atau di dalam satu kegiatan itu harus minimal harus punya struktur organisasinya, ya. Bukan struktur organisasi secara murni, ya. Mungkin kalau struktur organisasi secara resmi tidak semua operasional itu memerlukan struktur organisasi yang seperti itu. Hanya saja minimal harus ada struktur organisasi yang digunakan, walaupun itu tidak baku, ya. Kenapa? Katakanlah kayak kegiatan, kita ambil contoh tadi, ya, kegiatan itu tadi, ya. Nah, kegiatan webinar kemarin itu kalau nggak ada organisasi yang benar, ya, kita akan kebingungan siapa yang jadi penanggung jawab dari kegiatan itu, siapa yang menjadi siapa yang bagiannya ini wawancara, bagian tugasnya yang ini, itu kan adanya
itu pembagian tugas segala macam itu kan adanya kalau kita membuat sebuah minimal apa, kepanitiaan, susunan kepanitiaan ya dari kegiatan atau operasi tersebut ya. Nah, sama halnya kalau di perusahaan atau di lembaga ya, lembaga mau itu lembaga pemerintahan maupun apa swasta, itu semuanya pasti memiliki yang namanya organisasi. Nah, dari organisasi tadi bisa diketahui nih tugas dan tanggung jawab dari setiap bagiannya, atau yang sering kita dengar yaitu tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada di dalam organisasi tadi ya. Nah, jadi peran atau fungsi dari pengorganisasian itu untuk memperjelas bagian-bagian mana fungsi dan tugasnya itu seperti apa. Nah, itulah yang dibahas di organisasi ya. Jadi jelas apa, kalau di dalam manajemen operasional fungsi organisasi itu jelas ada ya, ada jelas fungsinya ya. Jadi kalau kegiatan di dalam perusahaan atau kegiatan event itu mau berjalan dengan baik, ya harus ada minimal kalau skupnya event ya, kalau kegiatannya skupnya event, yaitu minimal susunan kepanitiaan ya. Nah, kalau di perusahaan itu harus struktur organisasi ya, di perusahaan, di kampus, di instansi pemerintahan atau swasta, yaitu harus ada struktur organisasi ya. Nah, kemudian apa nih fungsi penggerak yang ketiga? Maksudnya apa? Bisa nggak Mungkin dijelasin si siapa tadi? boleh tidak saya Li, Pak? Apa biar pemateri, Pak? Boleh. Silakan. Fungsi pergerakan tuh mungkin mulai kita bergerak, Pak. Sudah direncanakan, kemudian kita punya struktur. Nah, kita tuh mulai mulai bergerak, Pak. Mulai ngelakuin hal-hal kayak kemarin kan kita bikin pertama proposal ini nak cak ini. Kemudian bergeraknya tuh kita ada ke rapat, kemudian kita ngadep ke mahasiswaan, ngadep ke pemateri, ngadep ke asisten rektor. Nah, jadi mulai bergerak Pak, tidak cuma rencana dalam otak kita tuh tidak kita lakuin Pak. Percuma baik kalau kita sudah rencana ke matang-matang, tapi kalau kitanya tidak bergerak, yang ada di rencana kita tuh bakal sia-sia juga Pak. Yap, jadi intinya di manajemen operasional fungsi penggerak ini sama halnya dengan kerjasama. Jadi dari eh, kepanitiaan atau dari organisasi yang sudah ada, itu masing-masing bagian itu saling bekerja sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan tugas pokoknya ya. Jadi seluruh agenda yang sudah kita buat itu dikerjakan atau dilakukan ya, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya cuma struktur atau aktivitas atau operasionalnya tadi bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keempat di manajemen operasional itu ada fungsi pengendalian. Jadi lakukan perbagian tadi ya. Nah, ini biasanya yang berperan ini kalau misalnya di kepanitiaan biasanya bagian penanggung jawab ya, bagian pelaksanaan ya, atau koordinator di setiap bagiannya. Itu dia bertanggung jawab untuk memonitoring atau melakukan pengecekan dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perbagiannya ya. Supaya apa? Supaya kegiatan tersebut kerjasama yang dilakukan setiap bagian tadi itu sama-sama bisa mendukung dari kegiatan yang universal atau
tujuan yang akan dicapai di dalam satu operasi atau kegiatan tadi ya. Jadi harus ada pengendaliannya ya, harus ada yang monitoring, harus ada yang mengawasi, harus ada yang menasihati dalam setiap kegiatan tadi ya, dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di bagian-bagian tadi ya. Itu maksudnya ya. Jadi 4 fungsi ini tadi memang fungsinya untuk menunjang dari manajemen operasional ya. Seperti itu ya pemateri dan anak-anakku ya. Kemudian ada 6 aspek di dalam manajemen operasional. Maksudnya apa ini? 1, aspek perencanaan sistem produksi. Yang kedua, aspek pengendalian produksi. Yang ketiga, sistem informasi produksi, struktural, fungsional, serta lingkungan. Ini manajemen operasionalnya ini sepertinya berbasis atau cenderung ke manajemen operasional pada perusahaan atau pabrik ya. Ada sistem produksi, ada pengendalian produksi, ada sistem informasi produksi ya. Kalau aspek perencanaan sistem produksi itu meliputi pertama riset ya. Kalau dia ini memang berkaitan dengan pabrik ya. Sebelum memproduksi barang itu biasanya melakukan riset. Risetnya bisa dari mana? Bisa dari bagian marketing, bisa dari bagian pemasaran ya. Nah, riset ini tadi berkaitan dengan apa? Pertama, pola dari keinginan konsumen ya. Dia konsumen sekarang ngetrennya pengennya produk yang seperti apa. Itu menjadi masukan dari pihak marketing atau pihak pemasaran untuk mendesain produk-produk terbaru ya. Mohon maaf Pak, suara Bapak hilang. Maaf, keluar ya Bapak ya. Jaringannya jelek berarti. Iya Pak, ini balik lagi Paknya. Jadi, kembali lagi
eh, ke tadi ya, saya sudah ngejelasin batas ini tadi ya. Pengendalian produk ya. Jadi sebelum ini kita bicara tentang pemasaran, sebelum melaunching sebuah produk yang baru, otomatis kita harus membaca dulu berapa stok yang lama kita. Jangan sampai stok yang lama masih banyak, kita sudah memproduksi produk baru sehingga mengakibatkan penimbunan atau penumpukan stok ya. Sehingga nanti apa yang terjadi kalau seperti itu? Kita harus memutar menghabiskan stok lama dengan cara apa? Cuci gudang, potong harga dan lain sebagainya. Nah, strategi-strategi ini ya cuci gudang segala macam itu kalau tidak dikelola dengan baik bukan membawa keuntungan bagi perusahaan tapi malah membawa kerugian ya. Makanya ketika pabrik itu ingin mengeluarkan produk baru, mereka pasti mereka pasti memperhatikan ini pengendalian produksi. Jadi produksinya tidak berlebihan, kemudian produksinya itu harus mengingat berapa stok dan berapa yang harus diproduksi ya. Karena apa? Karena kembali lagi konsep kita dalam berbisnis itu meminimalisasi kerugian atau meminimalisasi kerugian yang akan ditimbulkan dari proses produksi tadi ya. Kemudian aspek sistem informasi, maksudnya aspek sistem informasi produksi ini supaya manajemen operasional ini bisa berjalan dengan baik, setiap lini dari bagian-bagian yang ada itu harus jelas. Harus jelas apa? Harus jelas cara berkomunikasinya. Jadi kalau kalian belajar ya, itu biasanya mereka bekerja itu sip-sipan, ya, sip-sipan dari pagi, yang pagi masuk siang, pagi sampai siang, siang disambung lagi sampai sore, sore disambung lagi sampai malam, itu beda-beda orang. Nah, caranya mereka saling berinteraksi, ya, itu bagaimana? Dengan cara di bagian itu mereka harus membuat report dari setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya Bapak nih, Bapak masuk pagi, Bapak kan bagian maintenance ya. Misalkan di perusahaan itu Bapak bagian maintenance. Bapak masuk pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang misalkan ya. Nah, apa yang Bapak kerjakan? Bapak memperbaiki AC misalkan ya. AC ruang A, memperbaiki ruang AC, kan ada nih papan schedule pekerjaan misalkan. AC di ruangan A sudah selesai diperbaikin. Itu dicatat tuh. AC di ruangan B berapa persen perbaikannya seperti itu ya. Nah, kemudian itu digunakan untuk berinteraksi. Itu digunakan untuk berinteraksi dengan karyawan yang di shift siang sampai malam ya. Jadi karyawan dari yang shift setelah Bapak pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh orang-orang pagi. Berarti saya tinggal meneruskan seperti itu. Nah, itu informasi yang seperti itu ketika kalian di perusahaan ya, itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Bahkan informasi yang seperti itu bahkan kalau di perusahaan besar itu sudah dibuatkan sebuah sistem ya. Namanya mungkin bermacam-macam tergantung dengan perusahaan yang tadi ya. Dibuatkan sebuah sistem sehingga masing-masing dari karyawan tadi bisa berinteraksi ya. Tentang pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka. Nah, sama halnya dengan ini, sistem informasi produksi. Ketika sedang memproduksi barang ya, yang namanya pabrik itu biasanya buruhnya banyak ya. Buruhnya banyak, setiap bagian juga dipegang tidak hanya oleh satu orang, bahkan sip-sipan tadi. Jadi informasinya harus jelas. Ini pengerjaannya batas mana dan harus diteruskan oleh siapa, seperti itu harus ada ya. Jadi
itu dibuatkan sebuah sistem kalau di perusahaan ya, sistem informasi. Bahkan tidak ditulis tangan lagi, mungkin tinggal mengakses sebuah sistemnya langsung kelihatan semua apa yang harus dikerjakan, batas mana pengerjaan yang sebelumnya dengan apa yang harus kita lanjutkan, itu semuanya ada. Kemudian aspek struktural, ini berkaitan dengan struktur organisasi tadi ya. Struktural yang kuat itu juga ditunjang dengan controlling yang baik ya. Kemudian aspek fungsional, aspek fungsional ini harus mengedepankan fungsi-fungsi dari setiap bagiannya. Jadi dibicara tentang ini, tentang operasional, manajemen operasional, berarti fungsi dari setiap bagian itu harus bekerja atau dengan baik. Caranya dengan apa? Caranya dengan terus dimonitoring ya. Terus dimonitoring pekerjaan dari bagian-bagian tadi. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan targetnya tidak akan bisa tercapai. Itu kalau di perusahaan besar ya, kita bicara tentang perusahaan yang besar, itu aspek fungsional ini sangat-sangat diprioritaskan. Kalau satu bagian saja tidak bekerja dengan baik, maka akan menghambat bagian yang lain. Kita ambil contoh kita ambil contoh perusahaan tekstil membuat pakaian. Satu pakaian utuh ini, satu baju utuh seperti ini, itu tidak dibuat oleh satu orang ya. Banyak bagian. Jadi satu baris nih, dari awal masuk kain biasa masih gulungan, di ujung sana itu sudah jadi baju utuh ya. Jadi setiap orang memegang perannya masing-masing. Nah, ketika satu bagian itu tidak mengerjakan bagian tersebut, maka bagian yang lain akan kesulitan ya. Contoh nih, ketika bagian yang bikin kerah ini dia tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, maka yang bagian yang lain yang bikin kantong ini tidak bakal bisa mendapatkan pekerjaannya karena belum selesai di bagian ini ya. Karena dia satu baris itu selesai sampai ujung itu sudah jadi baju satu utuh. Dari awal masuk kain gelondongan, ketika di ujung itu sudah jadi baju utuh. Itu kalau di pabrik seperti itu ya. Ya mungkin nanti kalian bisa punya kesempatan kunjungan ke industri ya, bisa melihat langsung proses pengerjaan baju yang seperti Bapak bilang tadi ya. Kemudian aspek lingkungan, manajemen operasional itu juga harus memperhatikan aspek lingkungan ya. Lingkungan yang baik, lingkungan kerja yang baik itu akan menunjang kegiatan yang baik juga. Kalau lingkungan tempat kerja kita sudah nggak nyaman, bagaimana operasional atau kegiatan dari perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi aspek lingkungan dalam hal ini lingkungan pekerjaannya ya juga harus diperhatikan. Kalau di kantor itu biasa yang namanya sikut menyikut, cari aman ya. Setiap bagian itu ada, setiap orang itu pasti seperti itu. Cuman kalau itu masih batas dalam toleransi ya enggak apa-apa. Ketika itu sudah mulai meruncing ya, itu harus ada peran dari HRD tadi ya, bagian SDM itu harus dipantau kenapa yang seperti ini terjadi, kesenjangan seperti ini terjadi ya, itu harus diperhatikan. Kita ambil contoh aja, ketika kemarin pada saat webinar ya, itu kalau misalnya panitia nih, kepanitiaannya ada yang kecemburuan sosial, wah si Amin itu lumayan gaweannya cuman baca doa. Itu kata si Sally, aku loh cek ini kaki honornya minta samo gitu kan. Nah itu kalau misalnya yang seperti itu, kalau tidak langsung diredam oleh ketuanya, apa yang terjadi ya, kesenjangan, gesekan ya. Nah kalau gesekan itu terjadi terus menerus akan mempengaruhi ini operasional atau goals-nya. Bisa jadi kegiatan tadi tidak bisa berjalan dengan baik atau bahkan tidak terwujud sama sekali ya, karena lingkungan kerjanya tidak sehat ya, seperti itu ya. Untuk tugas mungkin ini nanti bisa dikerjakan ya sesuai dengan yang
yang diminta oleh saudari siapa? Siapa? Juliana ya? Juli, Pak. Juli Susilawati, Pak. Oh iya, ya itu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak, masukan dari Bapak ya. Kalau materi memang belum ke YouTube ya, Pak. jelas, silakan nanti ditanyakan lagi ke pemateri ya. Mohon maaf, ini Bapak tinggal ya, karena Bapak ada kegiatan di luar kampus sebentar lagi ya. Jadi silakan dilanjutkan oleh pemateri ya, kalau memang Iya, ada Pak. yang kurang jelas. Oke, itu dari Bapak ya. Iya, Pak. Saya kembalikan lagi ke pemateri. Baik, Pak.